Bagian 1. Warisan dendam sang Firaun. Pernahkah Anda merasa bahwa dosa di masa lalu terlalu besar untuk diampuni? Atau merasa bahwa seseorang sudah terlalu jahat untuk mendapatkan setitik hidayah? Jika jawaban Anda iya, maka Anda harus menahan napas dan mendengar kisah ini sampai tuntas. Ini bukan sekadar cerita perang biasa yang tercatat dalam tinta sejarah. Ini adalah kisah epik tentang bagaimana cahaya Allah mampu menembus hati yang paling gelap dan keras sekalipun. Bayangkan, anak dari musuh terbesar Rasulullah, anak dari sosok yang dijuluki Fir'aunnya umat ini, justru berakhir menjadi salah satu kesatria Islam yang paling dicintai. Inilah perjalanan hidup Ikrimah bin Abu Jahl, sang pemilik dendam kesumat yang berubah menjadi pemilik rindu yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teladan umat, sebelum kita menyelami lautan hikmah dari perjalanan hidup Ikrimah yang penuh air mata ini, pastikan Anda sudah menjadi bagian dari perjuangan dakwah kami dengan bergabung dalam keluarga besar channel ini. Silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini sekarang juga. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar satu kalimat doa. Aku siap menjemput hidayah. Dukungan Anda sangat berarti agar channel Teladan Umat bisa terus menyebarkan sirah nabawiyah ke seluruh penjuru dunia. Mari kita putar waktu ke belakang, menuju masa-masa paling kelam di kota Mekah yang panas dan berdebu. Di sanalah hidup seorang pemuda bangsawan yang gagah perkasa, dengan sorot mata tajam, bernama Ikrimah. Dia bukanlah pemuda sembarangan yang bisa dipandang sebelah mata. Di dalam nadi dan darahnya mengalir deras warisan kepemimpinan kabilah Bani Makhzum yang disegani. Ayahnya adalah Amr bin Hisham, atau yang dunia kenal dengan julukan mengerikan, Abu Jahl. Bagi Ikrimah muda, Abu Jahl bukanlah seorang penjahat atau tiran, melainkan sosok ayah yang hebat, pemimpin yang tegas, dan pelindung tradisi leluhur yang harus dihormati sampai mati. Ikrimah tumbuh besar dengan disuapi doktrin kebencian setiap harinya terhadap ajaran suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia melihat ayahnya sebagai pahlawan sejati yang berjuang menjaga kehormatan Quraisy dari perpecahan. Loyalitas Ikrimah kepada ayahnya begitu buta dan fanatik, hingga ia tak bisa lagi melihat kebenaran yang sesungguhnya bersinar terang tepat di depan matanya. Ketika genderang perang Badar ditabuh, Ikrimah berdiri tegak di barisan paling depan. Ia siap membabat habis kaum muslimin demi membanggakan nama besar sang ayah. Dengan baju zirah emas yang berkilauan dan kuda perang terbaik, ia memacu adrenalinnya di tengah gurun yang panas membakar. Ia sangat yakin dengan hitungan matematikanya bahwa pasukan Quraisy yang berjumlah 1.000 orang akan menang mudah. Mereka akan dengan mudah melumat pasukan muslimin yang jumlahnya hanya 300-an orang dengan perlengkapan seadanya. Namun, takdir Allah berkata lain di lembah Badar yang menjadi saksi bisu sejarah itu. Ikrimah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri sebuah keajaiban yang mengerikan baginya. Ia melihat bagaimana pasukan elit Mekah rontok satu persatu, seperti daun kering ditiup angin. Ia melihat kebingungan dan ketakutan melanda barisan tentara yang selama ini dikenal sombong dan angkuh. Dan tibalah detik-detik yang menghancurkan jiwanya hingga berkeping-keping, saat ia melihat ayahnya, Abu Jahl, terkepung di tengah medan laga, bukan oleh panglima besar yang berpengalaman, melainkan oleh pemuda-pemuda Ansyar yang gagah berani. Ikrimah berteriak sekuat tenaga, suaranya parau menelan debu perang. Ia memacu kudanya menembus kerumunan untuk menyelamatkan sang ayah dari maut. Pedangnya menebas liar ke segala arah, melukai Muad bin Amr yang sedang menyerang ayahnya. Namun, segala upaya Ikrimah menjadi sia-sia karena pertahanan Abu Jahl telah jebol sepenuhnya. Ia melihat sang ayah tersungkur tak berdaya. Sang pemimpin Quraisy itu meregang nyawa di atas pasir panas yang kini berwarna merah oleh darah. Sang Firaun umat ini tewas dalam kehinaan yang nyata di hadapan putranya sendiri. Ikrimah dipaksa mundur oleh keadaan yang semakin mendesak. Ia melarikan diri dari medan perang, membawa luka fisik dan luka batin yang menganga lebar. Di sepanjang perjalanan pulang ke Mekah, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Yang ada hanyalah api dendam yang membara hebat di dalam dadanya. Sesampainya di Mekah,
ia mendapati kota itu banjir air mata kesedihan. Setiap rumah menangisi keluarganya yang tewas mengenaskan di Badar. Ikrimah kemudian bersumpah di hadapan berhala Lata dan Yusa, dengan suara bergetar menahan amarah, bahwa ia tidak akan istirahat barang sejenak pun sebelum membalas kematian ayahnya. Ia mengambil alih kepemimpinan kabilahnya dengan tangan besi. Ia menggunakan seluruh harta warisan ayahnya, bukan untuk bersenang-senang atau kemewahan, tapi semua hartanya didedikasikan untuk membiayai perang, guna menghancurkan Nabi dan pengikutnya. Hari berganti bulan, dan bulan berganti tahun dengan penuh intrik. Ikrimah menjelma menjadi mesin perang yang paling berbahaya, dan mematikan bagi kaum muslimin. Di Perang Uhud, ia memimpin sayap kiri kavaleri Quraisy bersama sang jenius militer, Khalid bin Walid. Di sanalah ia melampiaskan dendam kesumatnya. Ia berhasil memukul balik pasukan muslimin, hingga membuat Nabi terluka parah. Ikrimah merasa puas sejenak, mengira bahwa Tuhan-Tuhannya telah memberinya kemenangan yang manis. Kebencian itu terus ia pupuk dan siram setiap hari, hingga perang Khandak tiba, di mana ia dengan nekat melompati parit pertahanan, demi menantang duel maut 1 lawan 1. Ia benar-benar menjadi bayangan sempurna ayahnya, keras kepala, sombong, dan menutup rapat pintu hatinya dari hidayah Allah. Ia sama sekali tidak sadar bahwa Allah sedang merencanakan skenario terindah untuknya. Skenario untuk menghancurkan kesombongannya, bukan dengan tajamnya pedang, melainkan dengan kelembutan dan kasih sayang yang tak terduga. Bagian 2, pelarian dari cahaya kebenaran. Waktu terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Roda nasib berputar dengan cara yang tidak pernah diduga sedikit pun oleh Ikrimah bin Abu Jahl. Tahun ke-8 Hijriah menjadi mimpi buruk yang nyata bagi para pembenci Islam di kota Mekah. Pasukan muslimin yang dulu diusir dan dihina, kini kembali laksana gelombang lautan yang tak terbendung. Mereka datang berjumlah 10.000 orang dengan membawa obor kemenangan yang terang benderang. Ini adalah peristiwa Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah yang damai, namun menggetarkan jiwa. Abu Sufyan, pimpinan tertinggi Quraisy saat itu, telah menyerah tanpa syarat. Ia menyatakan keislamannya demi keselamatan seluruh penduduk Mekah. Namun, menyerah bukanlah pilihan bagi seorang Ikrimah. Darah Abu Jahl yang panas masih mendidih di dalam tubuhnya. Jiwanya menolak keras untuk tunduk pada Muhammad, yang selama ini ia musuhi. Ia mengumpulkan sisa pemuda fanatik dan sekutu dari kabilah lain. Ia merencanakan perlawanan bunuh diri di wilayah Kandamah. Mungkin dalam benaknya ia berkata, "Jangan biarkan mereka masuk sebelum melangkahi mayatku." Ia nekat menghadang pasukan Khalid bin Walid, sahabat lamanya yang kini telah berdiri di bawah panji Islam. Pertempuran singkat, namun sengit pun tak terelakkan. Panah-panah beterbangan membelah udara Mekah. Namun perlawanan Ikrimah seperti usaha menahan air bah dengan telapak tangan kosong. Pasukannya hancur lebur hanya dalam hitungan menit. 12 rekan seperjuangannya tewas seketika di hadapannya, dan sisanya lari tunggang langgang menyelamatkan diri masing-masing. Ikrimah berdiri terpaku. Nafasnya memburu. Ia menyadari sepenuhnya bahwa Mekah sudah benar-benar jatuh ke tangan kaum muslimin. Ia melihat dari kejauhan, berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan satu persatu. Simbol kekuasaan dan keyakinannya runtuh menjadi debu tak berharga. Lebih menakutkan lagi, terdengar pengumuman yang membuatnya merinding, bahwa Rasulullah memberikan amnesti umum dengan bersabda, "Pergilah, kalian bebas." Namun, ada pengecualian fatal untuk beberapa nama yang dianggap penjahat perang kelas kakap. Dan nama Ikrimah bin Abu Jahl berada di urutan teratas daftar hitam itu. Ia divonis halal darahnya, meskipun ia ditemukan sedang bergelantungan di kain Ka'bah sekalipun. Dunia terasa begitu sempit menghimpit dada Ikrimah. Tanah kelahirannya kini menjadi tempat yang paling tidak aman baginya di muka bumi. Ia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri sejauh mungkin. Ia harus meninggalkan rumah mewahnya, hartanya yang melimpah, dan status sosialnya yang tinggi. Ia bahkan harus meninggalkan istri tercintanya, Ummu Hakim, dengan berat hati, karena ia tidak ingin menyeret wanita yang dicintainya itu ke dalam pelarian yang berbahaya. Ikrimah memacu kudanya secepat kilat menuju pelabuhan di Jeddah. Tujuannya adalah menyeberang ke Yaman,
lalu melanjutkan pelarian ke Ethiopia. Ia menyamar, menutupi wajah bangsawannya dengan kain lusuh, agar tak dikenali orang. Ia kini tak ubahnya layaknya seorang buronan yang hina dan ketakutan. Di belakangnya, suara azan mulai berkumandang indah di langit Mekah. Itu adalah suara Bilal bin Rabah, bekas budak yang dulu sering disiksa oleh ayahnya. Kini suara itu terdengar gagah, menggema di atas atap Ka'bah. Suara itu menusuk telinga Ikrimah, membuatnya semakin kencang memacu kuda. Ia lari dari panggilan Tuhan yang mengejarnya. Sesampainya di tepian Laut Merah, ia segera mencari kapal apa saja yang bersandar. Ia harus segera pergi menjauh dari daratan Arab yang kini dikuasai Islam. Ia menemukan sebuah perahu dagang kecil yang hendak berlayar. Ia menukarkan sisa hartanya untuk mendapatkan tempat duduk di kapal itu. Kapal pun mulai berlayar, membelah ombak meninggalkan pantai. Ikrimah menatap daratan yang semakin mengecil, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Ia merasa dikhianati dan ditinggalkan oleh Tuhan-Tuhannya. Namun, di tengah lautan luas yang tak bertepi, Allah mengirimkan pasukan lain untuk menjemput hati Ikrimah yang keras. Badai dahsyat tiba-tiba menerjang tanpa peringatan. Ombak setinggi gunung menggembang-ambingkan kapal kayu itu seperti mainan kecil. Langit menjadi gelap gulita. Angin menderu dengan suara mengerikan. Kepanikan luar biasa melanda seluruh penumpang kapal. Ikrimah yang biasanya gagah berani di medan perang, kini tak berdaya menghadapi amukan alam. Di tengah kekacauan itu, sang nakhoda berteriak dengan lantang kepada para penumpang. Murnikan doa kalian. Buanglah patang-patang kalian ke laut. Demi Allah, Tuhan-Tuhan kalian tidak bisa menolong di sini. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang bisa menyelamatkan kita dari badai ini. Kata-kata nakhoda itu menghantam dada Ikrimah lebih keras daripada hantaman ombak. Ia tersentak hebat. Pikirannya berputar, menyadari ironi besar yang sedang terjadi. Selama ini ia memerangi Muhammad Motivation karena beliau mengajak menyembah satu Tuhan. Tapi kini, di saat maut sudah di depan mata, orang-orang musyrik di kapal ini justru mengakui bahwa berhala mereka tidak berguna sama sekali. Demi Allah, gumam Ikrimah dalam hatinya yang bergemuruh. Jika di laut ini hanya Allah yang bisa menyelamatkan nyawaku, maka di daratan pun pasti hanya Dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Di tengah guncangan badai dan bayang-bayang kematian yang semakin dekat, Ikrimah akhirnya membuat sebuah perjanjian suci dengan Sang Pencipta. Ia mengangkat tangannya ke langit yang gelap pekat. Air matanya bercampur dengan air laut yang membasahi wajahnya. Ya Allah, teriaknya dalam hati dengan penuh kepasrahan. Jika Engkau menyelamatkanku dari badai dahsyat ini, aku berjanji. Aku bersumpah akan mendatangi Muhammad. Aku akan meletakkan tanganku di atas tangannya, dan aku akan memeluk Islam dengan sepenuh hatiku. Itulah titik balik terbesar dari seorang Ikrimah bin Abu Jahl. Sebuah nazar tulus yang diucapkan oleh seorang pelarian yang putus asa. Perlahan tapi pasti, badai itu mulai mereda, seolah alam semesta tunduk mendengar ikrar pertaubatan itu. Namun, Ikrimah belum tahu satu hal penting, bahwa di daratan, istrinya sedang berjuang mati-mission menembus gurun pasir, demi menyelamatkan nyawa suaminya dari ancaman pedang hukuman mati. Kisah cinta dan pengorbanan sang istri inilah yang akan menjadi jembatan hidayah selanjutnya bagi Ikrimah. Bagian 3. Hidayah di ujung badai. Sementara Ikrimah bertaruh nyawa melawan badai di lautan lepas. Di daratan Mekah, seorang wanita tangguh sedang melakukan misi penyelamatan yang mustahil. Dia adalah Ummu Hakim binti Al-Harits, istri Ikrimah yang cerdas dan setia. Hatinya telah lebih dulu tersentuh oleh lembutnya hidayah Islam. Ia telah bersyahadat di hadapan Rasulullah dan menjadi muslimah. Namun, kebahagiaannya terasa hampa dan tidak lengkap, karena separuh jiwanya, suaminya tercinta, sedang menjadi buronan yang terancam hukuman mati. Dengan keberanian yang luar biasa, Ummu Hakim memberanikan diri menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan betapa tegangnya suasana saat itu. Seorang anak menantu Abu Jahl datang memohon ampunan untuk anak kandung Abu Jahl. Ummu Hakim berkata dengan suara memohon, "Wahai Rasulullah, Ikrimah telah lari darimu ke negeri Yaman
karena takut engkau akan membunuhnya. Aku memohon kepadamu, berilah dia jaminan keamanan. Semoga Allah memberimu keamanan dan keselamatan. Rasulullah menatap wanita itu dengan pandangan teduh yang menyejukkan, tanpa sedikit pun dendam atas apa yang dilakukan Ikrimah dan ayahnya di masa lalu. Dengan kemuliaan akhlak yang sangat agung, Nabi menjawab singkat namun tegas, "Dia aman." Hanya 2 kata, namun 2 kata itu sudah cukup untuk meruntuhkan vonis mati yang menggantung di leher Ikrimah. Mendengar jaminan itu, Ummu Hakim menangis bahagia. Ia tidak membuang waktu sedetik pun untuk beristirahat. Ia bergegas menyusul suaminya yang entah berada di mana. Ia menempuh perjalanan ratusan kilometer membelah gurun Tihamah yang panas dan berbahaya. Ia hanya ditemani oleh seorang budak Romawi dalam perjalanan panjang itu. Namun, ujian berat kembali datang menghadang di tengah jalan. Budak Romawi itu berkhianat, tergoda oleh kecantikan Ummu Hakim dan situasi yang sepi. Ia mencoba menodai kehormatan majikannya sendiri di tengah gurun. Tapi, Ummu Hakim bukanlah wanita lemah yang mudah menyerah. Dengan kecerdikannya, ia berhasil mengulur waktu dan mengelabui budak itu, hingga mereka berpapasan dengan sebuah kabilah Arab yang sedang lewat. Ummu Hakim meminta bantuan mereka untuk meringkus budak pengkhianat itu. Wanita bangsawan itu kemudian melanjutkan perjalanannya seorang diri. Ia menembus kesunyian gurun hanya demi cinta dan imannya untuk menyelamatkan suaminya. Di tepi pantai, Ikrimah yang baru saja selamat dari badai sedang duduk termenung. Kakinya terasa berat, ragu untuk melangkah pulang ke Mekah. Tiba-tiba, ia melihat siluet sosok wanita yang berlari tertiti di kejauhan. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari siapa wanita itu. Itu adalah Ummu Hakim, istrinya sendiri. Ummu Hakim sampai di hadapan suaminya dengan wajah penuh debu dan keringat. Nafasnya turinggengga karena kelelahan, namun matanya berbinar penuh harapan. "Wahai putra pamanku," seru Ummu Hakim dengan suara lantang, "aku datang kepadamu dari orang yang paling suka menyambung silaturahmi, dari orang yang paling baik, dan orang yang paling mulia akhlaknya. Jangan kau binasakan dirimu sendiri dalam pelarian ini. Aku telah memintakan jaminan keamanan untukmu langsung darinya." Ikrimah terperanjat hebat, seolah tak percaya dengan pendengarannya sendiri. "Apakah engkau benar-benar melakukannya demi aku? Apakah dia benar-benar memaafkanku setelah semua yang aku lakukan?" tanyanya ragu. Ummu Hakim mengangguk mantap, meyakinkan suaminya bahwa Rasulullah yang mulia telah memberinya janji keamanan yang pasti. Hati Ikrimah yang sekeras batu cadas mulai retak perlahan. Ia melihat ketulusan dan pengorbanan yang luar biasa dari istrinya. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke Mekah bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, terjadi sebuah peristiwa yang semakin membuka mata Ikrimah. Di suatu malam yang dingin, saat mereka beristirahat di tengah gurun, naluri suami istri muncul di hati Ikrimah. Ia ingin menyentuh istrinya, melepas rindu setelah sekian lama berpisah dalam ketakutan. Namun, Ummu Hakim menolaknya dengan tegas dan mundur menjaga jarak. "Jangan," tolak Ummu Hakim. "Aku adalah seorang muslimah, sedangkan engkau masih seorang musyrik yang menyekutukan Allah. Kita tidak boleh bersatu sampai engkau beriman kepada Allah." Ikrimah tersentak kaget mendengar penolakan itu. Harga dirinya sebagai laki-laki dan suami sedikit terluka, namun akal sehatnya bekerja lebih cepat memahami situasi. Ia takjub melihat perubahan drastis pada prinsip istrinya. Dulu mereka bebas melakukan apa saja tanpa batasan, namun kini ada aturan tak kasat mata yang ditaati istrinya dengan begitu patuh. Bahkan di tengah gurun sunyi, di mana tak ada orang lain yang melihat, Ikrimah bergumam kagum dalam hatinya. "Demi Allah, agama yang bisa menghalangimu dariku dalam situasi sunyi seperti ini, pastilah sebuah agama yang sangat besar, kuat, dan agung." Penolakan itu justru menambah rasa hormat dan penasaran Ikrimah terhadap Islam. Sepanjang sisa perjalanan menuju Mekah, Ikrimah banyak merenung dalam diam. Bayangan kejamnya perang di masa lalu, badai mengerikan di lautan, serta keteguhan prinsip istrinya terus berputar di kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad bukanlah ambisi kekuasaan semata, melainkan sebuah kebenaran mutlak yang mengatur hidup manusia menjadi lebih mulia. Langkah kuda mereka semakin dekat melihat gerbang kota Mekah.
Dan jantung Ikrimah berdegup semakin kencang tak karuan. Ia akan memasuki kota yang dulu ia kuasai dengan sombong. Kini, ia datang sebagai tamu tak berdaya yang memohon belas kasih. Ia sama sekali tidak tahu kejutan apa yang menantinya. Bahwa di Mekah, Rasulullah telah menyiapkan sambutan yang akan membuatnya menangis seumur hidup. Bagian 4. Air mata di hadapan Rasulullah. Kabar kedatangan Ikrimah bin Abu Jahl telah sampai lebih dulu ke telinga Rasulullah. Di tengah majelis para sahabat yang khidmat, Nabi memberikan sebuah instruksi khusus. Sebuah instruksi yang sangat menyentuh hati dan penuh hikmah. Ini adalah pelajaran psikologi dakwah yang luar biasa dari sang Nabi. Beliau bersabda, akan datang kepada kalian Ikrimah bin Abu Jahl. Dia datang sebagai seorang mukmin dan muhajir yang berhijrah. Maka janganlah sekali-kali kalian mencaci maki ayahnya, Abu Jahl, di depannya. Karena mencaci maki orang yang sudah mati itu hanya akan menyakiti orang yang masih hidup. Padahal cacian itu sama sekali tidak sampai kepada mayit tersebut. Masya Allah. Nabi begitu teliti menjaga perasaan Ikrimah. Beliau tidak ingin luka lama terkoyak saat Ikrimah baru saja melangkahkan kaki untuk bertaubat. Akhirnya, momen bersejarah yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Ikrimah melangkah masuk ke tempat Nabi berada. Langkahnya terasa berat, ragu, namun penuh tekad yang bulat. Ia menyapukan pandangannya ke sekeliling, mencari sosok yang dulu paling ia benci di dunia ini. Dan di sana, di dekat Ka'bah, ia melihat Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Apa yang terjadi selanjutnya, sungguh di luar dugaan liar Ikrimah. Rasulullah tidak duduk angkuh di singgasana kemenangannya. Beliau justru bangkit berdiri dengan spontan. Diriwayatkan bahwa saking gembiranya Nabi menyambut kedatangan anak musuhnya ini, beliau sampai lupa mengenakan selendangnya dan bergegas berdiri menyambut Ikrimah. Wajah beliau berseri-seri, dihiasi senyuman yang merekah indah. Ikrimah tertegun kaku. Lututnya terasa lemas seketika. Ia tidak melihat wajah seorang raja penakluk yang sombong dan dendam. Ia justru melihat wajah seorang saudara yang merindukan kepulangan saudaranya yang hilang. Selamat datang wahai pengendara yang berhijrah, sapa Nabi dengan nada lembut. Pertahanan hati Ikrimah runtuh seketika mendengar sapaan itu. Benteng kebencian yang dibangun ayahnya selama puluhan tahun di hatinya hancur lebur tak bersisa hanya dengan satu senyuman tulus dari Rasulullah. Ikrimah memberanikan diri bertanya untuk memastikan nasibnya. Wahai Muhammad, benarkah engkau telah memberiku jaminan keamanan? Nabi mengangguk mantap. Benar, engkau aman di sini. Ikrimah kemudian menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan suara parau menahan tangis yang mendesak keluar. Ia meminta Nabi membimbingnya. Ajarkan aku, apa yang harus aku katakan sekarang? Maka meluncurlah kalimat syahadat yang agung dari lisan Ikrimah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Selesai bersyahadat, Ikrimah tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis tersedu-sedu di hadapan manusia paling mulia itu. Ia merasa malu. Ia merasa sangat menyesal atas masa lalunya yang kelam. Wahai Rasulullah, ucap Ikrimah di sela tangisnya yang tergugu, mintalah ampunan kepada Allah untukku atas setiap permusuhan yang pernah aku lakukan kepadamu, dan setiap langkah yang aku ayunkan untuk memadamkan cahaya Allah. Nabi pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Beliau memohon agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan Ikrimah di masa lalu. Mendengar doa tulus itu, beban berat di pundak Ikrimah seolah terangkat terbang. Ia bangkit berdiri dengan jiwa yang baru. Ia bukan lagi Ikrimah putra Abu Jahl, sang musuh Islam, tapi kini ia adalah Ikrimah sahabat Rasulullah yang setia. Di bawah bayang-bayang Ka'bah yang agung, Ikrimah meneriakkan sumpahnya, sebuah sumpah setia yang menggetarkan langit Mekah. Demi Allah, ya Rasulullah, tidak ada satu jumlah harta pun yang dulu aku keluarkan untuk menghalangi jalan Allah, kecuali akan aku keluarkan 2 kali lipat banyaknya untuk membela jalan Allah. Dan tidak ada satu pertempuran pun yang aku ikuti untuk melawanmu dulu, kecuali aku akan bertempur 2 kali lebih dahsyat untuk membelamu mulai hari ini. Para sahabat yang mendengar ikrar itu merinding kagum. Mereka tahu betul
bahwa Ikrimah adalah orang yang sangat kaya raya dan sangat berani. Janji itu bukanlah main-main. Itu adalah komitmen seumur hidup. Sejak saat itu, transformasi hidup Ikrimah terjadi begitu drastis. Jika siang hari ia menjadi singa yang garang di medan jihad, maka malam hari ia menjadi rahib yang tekun beribadah dan menangis. Ia memiliki hubungan yang sangat spesial dan emosional dengan Al-Quran, kitab suci yang dulu ia anggap sihir dan syair orang gila. Kini menjadi kekasih hatinya yang tak bisa dilepaskan. Seringkali, para sahabat menemukan Ikrimah duduk menyendiri di pojok masjid. Ia meletakkan lembaran mushaf di wajahnya, hingga kertas itu basah oleh air mata. Ia menangis torsidu-sidu, sambil berkata lirih, "Kala Amurabi, kala Amurabi, inilah perkataan Tuhanku. Inilah perkataan Tuhanku yang agung." Tubuhnya yang kekar gemetar hebat, karena rasa takut dan rindu kepada Allah. Ia benar-benar ingin mengejar ketertinggalannya dalam kebaikan dari sahabat lain. Dan Allah pun menyiapkan panggung terakhir yang megah bagi Ikrimah, untuk membuktikan kesungguhan sumpahnya dengan darah dan nyawa. Sebuah panggung pembuktian bernama Perang Yarmuk. Bagian 5, Janji Setia di Lembah Yarmuk tahun ke-13 Hijriah. Ujian terbesar bagi umat Islam datang dari arah utara. Kekaisaran Romawi Timur yang adidaya mengerahkan kekuatan penuhnya. Sebuah pasukan raksasa, sejumlah 240.000 tentara berbaju besi lengkap, dikerahkan. Mereka berniat menghancurkan pasukan muslimin di Lembah Yarmuk sampai ke akar-akarnya. Di sisi lain, pasukan Islam saat itu hanya berjumlah sekitar 40.000 orang. Perbandingan kekuatan yang sangat tidak masuk akal, 1 melawan 6. Ikrimah ada di sana, berdiri tegak di barisan depan. Matanya berbinar indah menatap lautan tentara Romawi yang memenuhi cakrawala. Baginya, pemandangan mengerikan ini justru adalah pasar surga yang telah lama ia nantikan. Inilah saatnya melunasi hutang sumpahnya kepada Rasulullah dengan tunai. Pertempuran Yarmuk berlangsung dengan sangat dahsyat dan brutal. Denting pedang dan teriakan kematian memenuhi udara lembah itu. Di satu titik kritis, sayap pasukan muslimin mulai goyah hebat. Tekanan pasukan Romawi begitu kuat, hingga garis pertahanan nyaris jebol. Jika barisan ini hancur, kekalahan total sudah di depan mata bagi umat Islam. Melihat bahaya besar itu, Ikrimah mengambil keputusan nekat. Ia mencabut pedangnya dengan gerakan cepat. Lalu dengan tegas ia mematahkan sarung pedangnya di atas lututnya sendiri. Itu adalah simbol kuno bangsa Arab, yang artinya maut atau menang. Pedang itu tidak akan pernah kembali ke sarungnya sampai pemiliknya mati. Ikrimah berteriak lantang, membelah kebisingan perang yang menggila. "Siapa yang berani berbaiat kepadaku untuk mati hari ini? Siapa yang siap mati hari ini demi Allah?" Seruan itu menggetarkan jiwa setiap orang yang mendengarnya. Terkumpullah 400 kesatria pilihan yang siap menjemput syahid, termasuk paman dan kerabat dekatnya. Mereka membentuk pasukan berani mati. Khalid bin Walid, sang panglima tertinggi, sempat mencoba mencegah tindakan nekat itu, karena ia sangat menyayangi sahabatnya itu dan tidak ingin kehilangannya. Tapi Ikrimah menolak dengan senyuman perpisahan. "Biarkan aku, wahai Khalid, jangan halangi aku. Biarkan aku menebus masa laluku yang kelam, seperti anak panah yang lepas dari busur dengan kecepatan penuh." Ikrimah dan 400 pasukannya menerjang langsung ke jantung pertahanan Romawi. Mereka tidak bertarung untuk pulang ke rumah. Mereka bertarung untuk syahid dan bertemu Tuhan mereka. Serangan kamikaze yang tak kenal takut ini berhasil mengacaukan formasi Romawi. Ribuan tentara musuh panik melihat sekelompok orang yang tidak takut mati. Serangan ini memberi nafas bagi pasukan induk muslimin untuk menyusun serangan balik. Menjelang senja, debu perang mulai turun perlahan. Kemenangan besar akhirnya diraih oleh kaum muslimin di Yarmuk. Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Ratusan jasad syuhada terhampar di tanah Syam yang diberkahi. Khalid bin Walid berjalan tertiti-titi di antara jasad-jasad itu. Matanya mencari-cari sahabatnya dengan hati yang cemas. Akhirnya, Khalid menemukan Ikrimah tergeletak di sebuah sudut. Tubuhnya hancur penuh dengan luka tombak dan puluhan anak panah. Napasnya tinggal satu-satu. Nyawanya sudah di ujung tenggorokan. Di sebelahnya ada Al-Harits dan Ayas
yang juga sedang sekarat. Seorang pemberi air datang membawakan air minum untuk Al-Harits, yang kehausan hebat. Namun saat air yang sejuk itu menyentuh bibirnya, Al-Harits mendengar rintihan Ikrimah di sebelahnya. Ia menolak meminumnya dan memberi isyarat lemah. Berikan pada dia dulu, dia lebih membutuhkan. Pemberi air lari menghampiri Ikrimah dengan cepat. Ia mengangkat kepala Ikrimah hendak memberinya minum. Namun, Ikrimah mendengar rintihan Ayyash di sebelahnya yang juga sekarat. Meski tenggorokannya kering kerontang di ambang maut yang menyakitkan, Ikrimah menolak air itu dengan menggelengkan kepala. Berikan pada dia dulu, bisiknya lirih. Pemberi air lari ke arah Ayyash, namun terlambat. Ayyash sudah mengembuskan napas terakhirnya sebagai syuhada. Ia bergegas kembali ke Ikrimah, namun juga terlambat. Ikrimah telah pergi untuk selamanya. Ia kembali ke Al-Harits, namun ia pun juga telah tiada. Ketiga kesatria itu wafat tanpa sempat meminum setetes air pun di dunia. Mereka mati kehausan demi mendahulukan saudara seperjuangannya. Namun insya Allah, mereka sedang meminum air dari telaga Al-Kautsar di surga, yang tak akan pernah haus lagi. Khalid bin Walid duduk bersimpuh, memangku kepala Ikrimah di pangkuannya. Ia menatap wajah sahabatnya yang tersenyum, damai dalam kematiannya. Wajah yang dulu penuh kebencian, jahiliyah, dan dendam, kini bersinar bersih dan tenang dalam senyum syahid. Anak Abu Jahal itu telah pergi meninggalkan dunia fana ini. Ia pergi bukan sebagai musuh Islam, tapi sebagai kekasih Allah dan pembela Rasulullah. Janjinya telah lunas dibayar dengan darah dan nyawa. Sahabat teladan umat, kisah Ikrimah mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga, bahwa tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk dimaafkan oleh Allah. Pintu tobat Allah seluas langit dan bumi bagi hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Jika anak musuh Nabi saja bisa menjadi penghuni surga yang mulia, bagaimana dengan kita yang mungkin dosanya tak sebesar itu? Semoga kisah ini menjadi bahan bakar iman kita hari ini. Naskah ini adalah dramatisasi sejarah berdasarkan riwayat yang ada, dengan tujuan mengambil hikmah terbaik. Disclaimer: naskah ini disusun berdasarkan referensi sejarah Islam, sirah nabawiyah, dan riwayat-riwayat yang masyhur mengenai sahabat Ikrimah bin Abu Jahal. Dramatisasi narasi digunakan untuk tujuan edukasi dan inspirasi, tanpa mengubah substansi fakta sejarah. Segala kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat. Share ke teman dan keluarga Anda, agar pahalanya mengalir juga kepada Anda. Dan pastikan Anda sudah subscribe channel Teladan Umat. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.